Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita kembali. Salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya agar Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia SAW dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, masih membahas tentang adab-adab wudu atau adab-adab dalam berwudu. Yang terakhir kita sudah sampaikan adab yang keempat, yaitu hemat dalam menggunakan air. Syekh Abdul Aziz, pengarang kitab ini, Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, kata beliau adab yang kelima yaitu menyempurnakan wudu. Kata beliau, hendaklah setiap muslim menyempurnakan wudunya dengan menyiramkan air ke seluruh anggota wudu sehingga tidak tersisa bagian dari anggota tubuh tersebut yang tidak tersiram air. Syekh menjelaskan di sini adab yang kelima ini bahwa seorang muslim haruslah memperhatikan. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, bukan banyaknya ya air yang kita gunakan, tapi bagaimana perhatian kita bahwa hendaklah air yang kita siramkan ke anggota wudu itu terkena semua. Ini namanya menyempurnakan. Namun yang kita sangat sayangkan, perilaku apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, atau mungkin karena
jarang berwudu, sekali wudu sudah kagok, sudah kaku, sehingga nggak bisa menyempurnakan wudu. Atau bahkan yang sering wudu sekalipun masih kita lihat apa yang membuat mereka buru-buru, tergesa-gesa dalam berwudu. Sehingga tidak jarang ketika membasuh muka yang nggak kena semua. Nggak kena mukanya, nggak kena kesininya. Ya hanya depannya saja muka dicuci. Nggak sampai ke pipinya, nggak sampai ke depan telinganya itu. Begitu juga nggak sampai ke dagunya sininya. Buru-buru, tergesa-gesa dalam berwudu. Sehingga banyak sekali anggota wudu yang tidak terkena dari air wudunya. Begitu juga ketika mencuci kedua tangannya. Sikutnya nggak nyampe ke siku. Karena buru-buru. Begitu juga apalagi menyapu kepala. Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Menyapu kepalanya hanya di depannya sedikit saja. Padahal Nabi SAW menyempurnakan wudhu dalam membasuh kepala itu atau mengusap kepala itu dimulai dari depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan kembali, baru kemudian jari telunjuk, kedua jarinya dimasukkan ke lubang telinga, kemudian kedua jempolnya atau ibu jarinya itu diletakkan di punggung telinga, kemudian ini ditarik ke depan dalam menyapu kepala. Ini yang dicontohkan Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW seperti yang kita sebutkan adab sebelumnya dalam menggunakan air itu, beliau sangat hemat menggunakan air. Tapi beliau sempurna wudunya. Nah kita hari ini, airnya Masya Allah banyak, bahkan berlebih-lebihan, mubadzir, menggunakan air kerannya yang paling besarnya dibuka, tapi enggak juga sempurna wudunya. Sebab tadi sudah kita sebutkan perhatian kita, perhatian kaum muslimin. Apalagi yang pertama yang jarang wudu, ya sesekali saja wudunya, ya sholat jarang, ya kan? Maka wudu otomatis juga jarang. Begitu juga sebagian memang rajin sholat, rajin wudunya, tapi karena ketiadaan atau kurangnya ilmu, kurangnya belajar, sehingga wudunya tidak sempurna. Ini hal-hal yang membuat kaum muslimin hari ini tidak lagi atau tidak menyempurnakan wudunya. Karena tergesa-gesa lah. Kawan, ada orang memang kita sering perhatikan. Kalau dia sudah telat dari rumahnya udah belum wudu, kemudian datang ke masjid telat, sampai tempat wudu Masya Allah, tergesa-gesa betul. Padahal kalaupun kita telat, walaupun terlambat kita walaupun harus masbuk. Nabi SAW memerintahkan kita alaikum bis sakinah. Harus dilakukan dengan ya biasa saja. Tenang. Enggak boleh tergesa-gesa. Enggak boleh terburu-buru. Apalagi bukan mengejar seperti itu. Tapi kenyataannya kita lihat banyak dari saudara kita ketika berwudu itu udah. Maka kalau sudah seperti ini seringnya karena ketiadaan ilmu atau kurangnya ilmu tentang wudu yang sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi SAW, "Idza kumta ila as-salati fa'asbighil wudu'a waj'alil ma'a baina asabi'i yadayka wa rijlayka." Jika engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu
dan selang-selangilah air di antara jemari kedua tangan dan kedua kaki. Karena apalagi ada orang yang masalah menyelah-nyelah jari ini, ikhwan. Ada orang yang jarinya rapat, tangannya atau kakinya. Itu terkadang kalau dia hanya biasa seperti ini disiramkan, itu bisa saja tidak terkena air di celahnya. Sedangkan itu anggota wudhu yang wajib, yang mesti harus kena air. Ketika airnya enggak kena ke sana, ya enggak sah wudhunya. Begitu juga jemari kaki. Lebih banyak lagi nih ya, kaki ini rapat jari kakinya. Enggak dibiarin aja disiramkan gini aja, enggak ada di sela-sela jarinya ya, untuk menyampaikan air wudhu ke celah-celah jari kaki atau jari tangannya. Kata Nabi SAW, "Idza kumta ila shalah," apabila engkau hendak mengerjakan salat. Jika engkau hendak mengerjakan salat, kata Nabi SAW, fa asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudhumu, waj'al ma', jadikanlah air atau sampaikan ya air dengan menyelah-nyelahi baina asabi yadaika wa rijlaika, menyelah-nyelah kedua jari kedua tangan kemudian jari kedua kaki agar sempurna tersampaikan air wudhu di celah-celah jari tersebut. Terlebih-lebih sekali lagi bagi saudaraku yang punya jari kaki atau tangan yang rapat. Kalau yang rapat jelas nggak bisa sampai dia kalau nggak ditenggangkan gini dan di sela-sela. Kalau itu terjadi artinya tidak di sela-sela, otomatis air tidak sampai di celah jarinya, air wudhunya. Kalau nggak sampai berarti kan belum sempurna, belum kena air wudhu ke sana. Bagaimana mau sah wudhunya? Namun karena kurangnya perhatian kita dengan ibadah yang kita lakukan. Ini sering yang kita sampaikan ikhwan, yang sering kita ingatkan ini. Terhadap urusan agama, urusan ibadah, kaum muslimin asal jadi loh. Apa ruginya kalau sempurna kita buat? Kalau kita pelan, tenang, nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, ini kayak dikejar setan. Apa yang memaksa mereka untuk melakukan terburu-buru seperti itu? Kemudian kata Syekh, meskipun air tersebut dingin pada musim dingin dan panas pada musim panas, namun seorang yang berwudu tetap harus menyempurnakan wudunya. Apalagi kita di negeri ini nggak ada musim dingin, ikhwan, nggak ada musim panas. Kalau dinginnya cuaca di sini nggak memaksa, artinya bukan suatu udzur bagi kita untuk tidak menyempurnakan wudu. Artinya bukan dingin yang ya wajar masih ya. Bagaimana di negeri-negeri atau di wilayah-wilayah yang punya musim dingin, yang bahkan berapa derajat saja, bahkan ada yang sampai di bawah 10 derajat Celcius, ya dingin betul. Namun pun demikian, maka seorang yang berwudu tetap harus menyampaikan air wudunya ke seluruh anggota tubuhnya, wajib. Kalau memang dingin, airnya dibuat dikit. Dan sudah kita sampaikan, memang dianjurkannya, diperintahkan kita enggak perlu banyaknya dalam menggunakan air dalam berwudu. Tapi bagaimana sampainya air wudu kepada anggota wudu kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan asal jadi untuk ibadah ini, kawan. Ini bekal yang akan kita bawa. Kalau perkara dunia, kenapa kita bisa pelan, telaten? Banyak orang urusan dunia telaten dia. Bisa pelan, bisa serius. Tapi ketika urusan ibadah, ketika urusan agama, Masya Allah, asal jadi udah cukup. Ini nggak boleh seperti ini, kawan.
Sekali lagi ini yang bekal yang akan kita bawa. Ini yang akan menyelamatkan kita insya Allah. Ini yang akan membawa kita menuju kehidupan yang abadi. Ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu untuk kita hamba-hambanya. Kita lakukan dengan serius. Sekali lagi, kenapa urusan-urusan dunia orang bisa serius? Kenapa urusan-urusan dunia orang bisa ahli? Ini ikhwan, ini mungkin melenceng sedikit. Banyak perkara-perkara agama ini yang nggak bisa-bisa umat Islam. Satu contoh lain. 5 kali kita dalam sehari semalam berjamaah di masjid yang hampir mungkin 99% imamnya selalu mengingatkan agar shaf itu diluruskan, dirapatkan. Tapi sampai hari ini, kenapa nggak bisa rapat-rapat? Kenapa nggak bisa lurus-lurus? Kita di sekolah ya, sekali seminggu yang diatur betul. Atau ya paling banyak sekali sehari. Kalau baris berbaris misalkan di sekolah yang punya ada kegiatan senamnya sebelum masuk kelas. Sekali sehari. Ini 5 kali loh sehari semalam. Tapi kok nggak sempurna-sempurna? Nggak benar-benar. Apa masalahnya? Keseriusannya tidak ada. Perhatiannya terhadap ibadah yang dilakukan asal jadi. Ini yang sangat kita sayangkan. Apalagi masalah wudu ini. Dalam menyempurnakan wudu ya Allah. Kadang kita segan negornya. Udah tua orang tua kita. Artinya awak pun kalau udah nggak sama di saat itu, mungkin kita bisa lupa kan gitu. Tapi kalau kita ditegur orang banyak, udah orang tua, serba salah. Kalau kita tunggu kita lupa. Padahal di negeri kita ini, di Indonesia ini nggak ada musim dingin, nggak ada musim panas. Kalau musim dingin airnya masih biasa, apalagi di rumah ya. Apalagi dia pakai sanyo. Wah, hangat bahkan keluar air dari tanah itu. Musim panas nggak pernah air kita sampai berubah dinginnya. Nggak ada panas air kita. Walaupun musim kemarau, air itu tetap dingin. Apalagi di pagi hari musim kemarau bahkan lebih dingin. Kan gitu. Artinya tidak ada sebenarnya yang menyebabkan kita atau kaum muslimin di negeri ini atau yang sewilayah atau yang sama musimnya dengan negeri kita ini, tidak ada yang maksa mereka, tidak ada yang menyebabkan mereka tidak menyempurnakan wudunya kecuali hanya karena kelalaian mereka. Lalai nggak serius, ya asal jadi bahkan lupa dia udah dicuci tangan kanannya apa belum, cuci tangan kirinya, oh kanan rupanya belum dicuci, belum basah. Allah Akbar. Sehingga cuci kiri, cuci balik kanan, cuci lagi balik kiri. Wudhu seperti apa seperti itu? Sungguh pahala yang diperoleh dalam kondisi tersebut lebih besar karenanya menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang sulit termasuk amalan yang utama. Ketika kita dalam keadaan mungkin kurang sehat, terasa betul dinginnya, tapi kita tidak boleh menyerah. Nggak akan bahaya kita insya Allah, apalagi di negeri ini. Dengan dinginnya air di pagi walaupun kita kurang sehat. Nggak akan membahayakan, nggak usah takut. Nggak ada apa yang disyariatkan Allah, disyariatkan dalam Islam ini yang akan membahayakan. Bahkan yang menyurikan pun enggak. Tapi
semuanya mudah. Agama ini mudah dan tidak sulit. Ya. Nabi SAW dalam hal ini artinya ketika kita dalam keadaan sulit tapi tetap menyempurnakan wudu Rasulullah, ya, menjanjikan keutamaan kelebihan dalam menyempurnakan wudu ketika seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanadnya, ya. Kata Nabi SAW, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Maukah kalian kutunjukkan amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i 'alal makarih. Mereka berkata, tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Dalam keadaan kita tidak suka dingin, ya, kita nggak suka, bahkan sangat, kita misalkan kurang sehat tadi, kemudian cuaca dingin, memang terasa betul. Namun Rasulullah SAW dengan itu menjanjikan, dengan itu katanya Allah akan menghapuskan dosa. Artinya ada keutamaan, ya. Ketika yang kita lakukan itu lebih sulit, maka ganjarannya pun lebih besar. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya urusan dunia, ikhwan. Kalau pekerjaan yang sulit kan gajinya besar, lebih mahal. Bukan hanya perkara dunia, tapi perkara akhirat. Ketika yang kita lakukan itu lebih sulit, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji memberikan ganjaran yang sesuai. Tentunya faedahnya, pahalanya, ganjarannya pun lebih besar dibanding ketika tidak dalam keadaan sulit. Ini adab yang kelima. Kita lanjutkan, ikhwan, adab yang keenam. Mendahulukan sebelah kanan. Syekh menjelaskan di sini, hendaklah seorang yang berwudu mendahulukan organ tubuh sebelah kanannya atau anggota wudu dari sebelah kanannya. Islam menganjurkan untuk memulai dari yang kanan ketika melakukan setiap urusan yang baik atau terpuji. Catat baik-baik ini. Setiap perkara yang baik, perkara yang terpuji itu diperintahkan kita dalam Islam agar menggunakan tangan yang kanan. Memulai dengan yang kanan. Makan kan terpuji. Perbuatan yang baik. Maka jangan pakai tangan kiri. Minum. Ini enggak sempurna rasanya dia makan itu kalau enggak ikut tangan kirinya. Lagi sekarang misalkan makan yang pakai pisau, pakai sendok. Pisaunya kanannya untuk yang motong. Kemudian sudah dapat, udah tangan kirinya masuk ke mulut. Allah Akbar. Kayaknya biasa-biasa saja mereka, ya, untuk menggunakan tangan kirinya. Padahal perkara yang baik. Segala urusan perkara yang terpuji, perkara yang baik, kita dianjurkan, diperintahkan untuk mendahulukan yang kanan. Masuk rumah dengan kaki kanan. Masuk masjid dengan kaki kanan. Memakai pakaian, memakai sandal, memakai sepatu, memakai baju, memakai celana. Dianjurkan, disyariatkan, diperintahkan kita untuk tayammun.
Bukan tayamum ya, tayammun. Mendahulukan yang sebelah kanan. Ini segala perbuatan yang terpuji. Bahkan Nabi SAW saat nyisir rambutnya, potong rambut, cukur rambut, itu di belah kanan. Sebelah kanan. Kalau kita misalkan potong rambut di tukang pangkas, omong aja sama tukang pangkasnya, bang, sebelah sini dulu ya. Patuhnya itu, dia butuh uang kok. Gak mungkin. Ya kalau kita yang tukang potong rambutnya, jangan lupa. Walaupun kita memotong rambut orang, dahulukan yang kan. Cukur rambut, potong rambut. Pangkas ya. Selalu mendahulukan yang kanan apabila itu perkara-perkara yang terpuji. Perkara-perkara yang baik. Memberikan. Ini Allah. Ada tangannya enggak. Apalagi saat dia memberi misalkan orang yang rendah, orang yang lemah. Pakai tangan kiri Allah. Tangan kanan. Memberi itu terpuji, ikhwan. Maka gunakanlah dengan tangan kita. Ya kalau memang berat, nggak ikhlas memberi, ngapain memberi? Ini mukanya udah nggak enak, pakai tangan kiri lagi memberi. Saya pernah lihat ada pengamen, memang kita nggak menganjurkan ya mengemis. Ada pengemis minta-minta datang ke rumah salah seorang dari kaum muslimin. Udah, yang dikasih recehan, ya, pakai tangan kiri lagi, ngomong lagi. Allah Akbar. Begitu masuk yang punya rumah, dibuangkan sama tukang pengemisnya. Padahal kalau diikhlaskan, walaupun misalkan kecil yang kita berikan itu, dan menggunakan tangan kanan, dan kita tidak atau jangan pernah meremehkan perbuatan baik walaupun sekecil apa. Karena kita nggak tahu, ikhwan. Bisa saja suatu perkara yang kecil karena kita melakukannya lebih ikhlas, itu lebih besar, lebih berat timbangannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Begitu juga perkara ini mendahulukan yang kanan. Kita nggak tahu. Selama kita menjalankan, kita sadari bahwa kita lakukan itu karena Allah, karena disyariatkan, karena kita diperintahkan. Kemudian kata Syekh, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan baginya. Kenapa pakai tangan kanan kalau yang terpuji, kalau yang baik? Inilah sebagai bentuk penghormatan dari agama kita terhadap perbuatan terpuji tersebut, perbuatan baik tersebut. Kemudian kata saya, Syekh di sini termasuk di dalamnya adalah berwudu. Artinya bahwa berwudu ini tentunya salah satu perbuatan yang sangat terpuji, ibadah yang agung yang sudah seperti yang sudah kita jelaskan. Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum." Kata Nabi SAW, jika kalian berwudu, jika kamu berwudu, maka mulailah dari bagian anggota wudu yang sebelah kanan. Ini tadi yang kita bilang, karena buru-buru, lalai, fokusnya nggak ada terhadap apa yang ia kerjakan sedang berwudu itu. Mungkin pikirannya entah kemana-mana ketika wudu, maka begitu mencuci tangan kirinya duluan, kaki pun gitu juga. Baru ingat dia udah, baru cucinya lagi kanan, cuci lagi kiri. Allah Akbar. Rasulullah SAW juga dalam berwudu selalu memulai dari sebelah kanan ketika berwudu. Bahkan beliau suka memulai dari sebelah kanan dalam setiap urusan. Oleh karena itu hendaklah seorang yang berwudu memulainya dengan membasuh anggota wudu yang sebelah kanannya. Karena kita
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diwajibkan untuk senantiasa mengikuti, meneladani Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah berwudu dengan memulainya sebelah kiri, tapi senantiasa selalu beliau berwudu dan juga melakukan hal-hal yang terpuji diawali dengan sebelah kanan. Seperti yang kita sebutkan, ke baju, ke sepatu, pakai sendal, kaos kaki, apa yang pasangan-pasangan itu Rasulullah SAW selalu mengawalinya, memulainya dengan tayammun sebelah kanan. Kecuali memang kita yang diperintahkan atau perkara-perkara yang buruk, cebok, nah itu pakai tangan kiri, karena itu kotor, buruk, ya. Apalagi sebelah kiri, masuk WC, ya, jangan kanan dulu, kiri, ya. Keluar dari masjid, karena di dalam masjid itu lebih baik dari luar, ibaratnya seperti itu. Makanya kalau keluar dari masjid, kita memulai dengan kaki kiri, menanggalkan, melepaskan sendal, sepatu, pakaian kita mulai dari kiri. Karena Nabi SAW selalu mencontohkan, selalu memulai dalam hal yang baik, dalam hal yang terpuji dengan sebelah kanan. Sementara kita umatnya, namanya umat ini, mestinya selalu mengikuti Nabi-Nya, selalu mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita perhatikan ikhwan, dalam perintahnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan arah mana yang kita dulukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dari mana kita mulai atau mana yang harus kita dahulukan. Tapi Rasulullah SAW sebagai penjelas, tibyanan, sebagai penjelas, sebagai penafsir ayat ini dalam mempraktekkannya, beliau yang menuntun kita bagaimana mempraktekkan perintah Allah ini. Maka beliau mencontohkan memulainya setiap anggota wudu itu dengan kanan. Maka kita tidak boleh menyelisihi Rasulullah SAW sebagai imam kita, sebagai ikutan kita, sebagai uswah, sebagai qudwah bagi kita dalam segala hal yang baik dalam agama. Apapun yang dipandang baik, yang dianggap baik dalam agama Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita jadikan sebagai uswah kita, sebagai contoh, sebagai tuntunan kita. Karena petunjuk Nabi, tuntunan Nabi itulah yang terbaik. Fa inna khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu, perbuatan yang terpuji. Maka siapa yang paling sempurna mencontohkan, mengajarkan wudu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ke-7, mengikuti sunnah dalam berwudu. Mengikuti sunnah di dalam berwudu. Ikhwan, dalam lafaz sunnah yang dimaksud di sini kita tidak sedang berbicara hukum fikih. Ya, sunnah, bahkan ada sunnah yang wajib. Karena kita tidak berbicara hukum fikih. Dan kita berwudu mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu wajib. Itu hukumnya wajib, kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Syekh menjelaskan di sini, hendaklah seorang muslim berwudu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Telah disebutkan
tata cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis. Dan hadis yang paling sempurna yang dijelaskan para ulama fuqaha yaitu riwayat Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan oleh Syekh di sini tata cara wudhu itu beberapa hadis atau banyak sekali riwayat tentang ini, di antaranya hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi minta air untuk berwudhu, maka beliau pun memulai berwudhu dengan mencuci telapak tangannya 3 kali. Ini sunnah contoh yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan Rasulullah sallam ketika turun perintah disyariatkannya atau turun ayat disyariatkannya berwudhu bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, maka Rasulullah sallam meminta air untuk berwudhu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, riwayat Utsman ini, meminta, kemudian ketika didatangkan air beliau memulai membasuh, tentunya diawali dengan niat, ya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan memulainya dengan bismillah. Selalu Rasulullah SAW memulai wudhunya sebelum beliau mengambil air untuk mencuci tangannya, setelah beliau berniat, maka beliau memulai dengan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah, kemudian beliau mencuci tangan kanannya sebelah kanan. Tangan kanan, ya. Tangan kanannya 3 kali. Kalau disebutkan ikhwan, akhwat, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan tangan dalam Al-Quran atau hadis, maka yang dimaksud tangan di sini, ya. Maka kalau sebutkan Rasulullah mencuci tangan kanannya 3 kali, berarti yang dicuci oleh beliau sampai pergelangan ke ujung. Ya. Ini beliau mencuci 3 kali, kemudian beliau mencuci tangan kirinya 3 kali, juga sama pergelangannya. Lalu beliau memasukkan air ke hidung, sekaligus juga satu kali sekaligus dengan berkumur. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan hanya segenggam air, segenggam tangan gini, airnya 1 tangan aja, kemudian masuk ke mulut dan ke hidung, kemudian dikeluarkan istinsyak dan istinsyar, dan berkumur-kumur beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan sebanyak 3 kali. Ya. Beliau sekali lagi atau dengan dua tangan gini, dua telapak tangan, diambil air, kemudian berkumur, masukkan ke mulut dan ke hidung, sekaligus baru istinsyar, dikeluarkan, disemburkan air dari hidung kita. Itu juga kita berkumur. Baru kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya 3 kali. Basuh wajah 3 kali. Wajah di sini semua yang tidak tumbuh, ya, yang tidak tumbuh rambut ini, ya. Ini wajah sampai ke depan atau anak telinga itu, ya. Sebelum masuk ke lubang telinga kita, kemudian sampai ke dagu ini. Ini semua wajah yang wajib dibasuh, ya. Kemudian Rasulullah SAW membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Sampai sikunya 3 kali. Artinya sikunya juga ikut terbasuh. Ini contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian membasuh tangan kirinya sampai ke siku, hal yang sama 3 kali. Kemudian beliau mengusap, ya. Kemudian mengusap kepala. Ikhwan, ingat, dalam mengusap kepala semua riwayat yang sahih tidak menyebutkan jumlah, alias hanya 1 kali saja. Seluruh anggota tubuh 3 kali, adapun untuk mengusap kepala. Dan di dalamnya yang dicontohkan Rasulullah mengusap kepala itu adalah
dengan telinga. Berarti ini Rasulullah ambil air di tangan, ya. Kemudian mulai dari depan kepala gini, buka, tarik ke belakang, kemudian dibalikkan ke depan, kemudian telunjuknya masuk ke telinga ini, jempolnya dipegang di punggung telinganya, kemudian ditarik ke depan seperti ini. 1 kali. Ini riwayat yang sahih dan tidak satu pun riwayat yang menjelaskan tentang cara wudhu Nabi SAW, riwayat yang sahih yang menyebutkan adanya pengulangan untuk menyapu atau mengusap kepala dan telinga. Dari riwayat yang sahih. Ya. Dan di sini pun riwayat Utsman dan riwayat yang lainnya menyebutkan untuk menyapu mengusap kepala itu hanya marratan wahidah, sekali saja. Kemudian membasuh kaki kanan. Kaki kanan sampai kedua mata kakinya 3 kali. Kemudian Nabi SAW membasuh kaki kirinya sampai kedua mata kakinya juga 3 kali. Kemudian beliau, kemudian kata Syekh di sini, riwayat ini, Utsman lalu berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti ini. Artinya bahwa apa yang diriwayatkan Utsman bin Affan bukan dari orang lain lagi, tapi dia sendiri yang menyaksikan bahwa bahkan para sahabat itu biasa, ikhwan, mereka yang menuangkan air untuk Rasulullah berwudu. Sehingga mereka tahu betul, melihat betul detail-detailnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Ikhwan, kalau kita perhatikan praktik wudu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, maka sangat sedikit sekali yang betul-betul mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ya, bahwa Utsman bin Affan meriwayatkan cara wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti ini. Saya ulang, beliau memulai dengan bismillah, setelah niat mencuci tangan kanan 3 kali sampai pergelangan, kiri 3 kali, kemudian beliau mengambil air untuk kumur dan istinsyar 3 kali, baru beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh atau mencuci tangan kanannya sampai ke siku 3 kali, kemudian mencuci tangan kirinya sampai ke siku 3 kali, hal yang sama, kemudian mengusap atau menyapu kepalanya seluruh sampai ke belakang, balik ke depan 1 kali, kemudian mencuci kaki kanannya sampai 2 mata kaki 3 kali, kemudian beliau mencuci kaki kirinya sampai 2 mata kakinya 3 kali. Ini contoh sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan para ulama, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, ketika meriwayatkan atau menurunkan riwayat Utsman bin Affan ini, menyebutkan bahwa tata cara wudhu yang paling sempurna adalah riwayat atau riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan, ya, seperti menyebutkan 1 kali, semua 1 kali, kemudian 2 kali, semua 2 kali, kecuali mengusap kepala, kemudian 3 kali, riwayat Utsman, 3 kali, semua anggota wudu dibasuh, lakukan 3 kali, kecuali mengusap kepala. Dari semua 3 versi wudu riwayat tentang wudu Rasulullah SAW, 1 kali, 2 kali, 3 kali, semuanya ketika menyebutkan mengusap atau menyapu kepala itu dengan 1 kali. Namun ikhwan, kemudian kata Nabi SAW, sebelum kita lanjutkan, Rasulullah SAW pun bersabda, man tawaddu'a, ini yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan,
Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia berdiri salat 2 rakaat, ya, dan tidak memikirkan suatu apapun dalam 2 rakaat tersebut, artinya dilakukannya dengan khusyuk. Jangan Allahu Akbar, ya, badannya, fisiknya ada di masjidnya atau di rumahnya, tapi pikirannya ada di kebunnya, ada di ladangnya, atau ada di tokonya, tempat kerjanya. Nah, enggak seperti ini. Kata Nabi SAW, la yuhaddithu fihi ma nafsahu, dia hanya memikirkan, dia fokus, dia konsentrasi, dia khusyuk dengan 2 rakaat tersebut. Apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka terampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini keutamaan dari wudu, dan sudah kita sebutkan juga kemarin akan keutamaan dari berwudu. Namun yang menjadi pembahasan kita, syahidnya dalam poin ini, adab yang ketujuh itu, ucapan Nabi SAW, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ini merupakan, ya, dalil wajibnya atas umat, atas kaum muslimin, atas setiap mukmin yang berwudu, hendaklah berwudu dengan apa yang dicontohkan, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contohnya seperti ini. Tanpa ada nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghar lillahi ta'ala. Enggak ada. Atau ketika membasuh tangan ada bacaannya Allahumma a'ti kitabi biyamini. Enggak ada riwayat-riwayat seperti itu. Begitu membasuh tangan kiri, membasuh wajah, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, semua ada bacaannya. Apa kata mereka? Masa berbuat baik dilarang? Masa doa aja nggak boleh? Ikhwan, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita wudu, ada batasan. Maka kita wajib mengikuti sunnah beliau, tuntunan beliau. Enggak akan lebih baik yang kita buat daripada yang dibuat Rasulullah. Enggak akan lebih baik yang diajarkan guru kita, ustadz kita, guru ngaji kita daripada yang diajarkan Rasulullah. Enggak akan lebih sayang guru kita dengan kita daripada Rasulullah kepada umatnya. Ikhwan, enggak. Rasulullah itu lebih sayang kepada kita bahkan daripada kedua orang tua kepada kita. Dan beliau selalu menginginkan yang terbaik untuk kita umatnya. Mana hati kita? Mana keimanan kita kepada Rasulullah SAW? Rasulullah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Masa kita nggak mau terima? Mungkin sudah pernah saya sampaikan, ikhwan, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Saya pernah ngajar di pesantren tempat saya sekolah. Ketika sampai bab wudu, kita jelaskan seperti ini dan riwayat lain dari kitab Bulughul Maram. Kemudian saya tanyakan kepada seluruh murid kami, semuanya sudah paham? Mereka mengatakan iya. Ayo kita praktekkan. Ternyata dari seluruh yang saya suruh untuk mempraktekkan cara wudhu yang baru kami pelajari, tidak ada satupun yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Mau wudhu, doa dulu, niat dulu. Nawaitu al-wudu'a li raf'il hadathil asghari lillahi ta'ala. Kemudian ketika membasuh, mengusap kepala pun seperti itu. Ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah, karena waktu yang membatasi kita dalam pertemuan ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam tentunya setiap hari, bahkan berapa kali kita lakukan wudu ini. Maka marilah kita
berwudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita merasa cukup dan merasa puas dengan mencukupkan mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.